Halo, salam jumpa kembali dalam siaran perdana podcast Komsos Stasi Santo Ludovicus Van. Bersama saya, Bram Wirajaya. Selama 15 menit ke depan, kita akan membahas masalah-masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan ajaran, iman, ataupun gereja Katolik. Kini hadir bersama saya, salah seorang imam muda, seorang imam misionaris, yang akan bersama-sama memberikan beberapa pemahaman terkait dengan ajaran-ajaran gereja Katolik, dan sebagai tema di pertemuan ataupun penayangan edisi perdana podcast ini, kita akan membahas tentang mengenal masa Prapaskah. Untuk itu kita langsung sapa saja. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Bang. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat. Sehat. Sekarang aktivitasnya apa, Pastor? Saya selama ini tugas di Seminari Langgur, dan kebetulan saya sudah menyelesaikan tugas di seminari, dan sekarang masih dalam waktu free menunggu keberangkatan menuju ke tempat tugas yang baru. Oh iya, baik. Pastor, ini di edisi penayangan perdana ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal masa Prapaskah itu sendiri. Karena sebagai umat Katolik, terkadang kita tahu masa Prapaskah, tapi kita tidak tahu arti yang sebenarnya dan bagaimana cara kita menjalankan masa Prapaskah itu sendiri. Oleh sebab itu, mungkin selama 15 menit ke depan kita bisa mengulas beberapa hal terkait dengan masa Prapaskah ini sendiri. Untuk itu, sebenarnya apa arti dan makna masa Prapaskah itu bagi umat Katolik? Ya, saudara-saudaraku, masa Prapaskah, ya kalau kita lihat dari etimologi katanya, pra dan pasca berarti sebelum Paskah. Ya. Jadi masa Prapaskah adalah masa sebelum memasuki Paskah, yang secara tradisi kita lalui selama 40 hari. Nah, masa Prapaskah sesungguhnya konon dulu dimulai dengan kebiasaan orang-orang atau jemaat perdana, orang-orang Kristen awal menyambut hari raya Paskah. Iya. Jadi mereka menyambut Paskah itu dengan puasa. Nah, makanya dalam Prapaskah itu identik dengan pantang dan puasa. Ya. Dan dalam masa Prapaskah ini kita akan menjalankan kebiasaan pantang dan puasa, bagaimana kita mengambil bagian dalam sengsara Kristus. Ya. Sengsara Kristus untuk mencapai keselamatan yang nanti puncaknya pada hari raya Paskah, kebangkitan Tuhan. Oke, baik Pastor. Tadi Pastor sempat singgung tentang pantang dan puasa. Jadi sebetulnya kenapa sampai kita umat Katolik juga harus menjalani pantang dan puasa itu? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan umat Katolik saja yang menjalankan puasa ya. Nah, tetapi kebiasaan ini sudah dari dulu. Tadi saya bilang bahwa masa Prapaskah itu dimulai dengan kebiasaan puasa. Nah, puasa itu dalam tradisi sebenarnya merupakan sebuah latihan rohani, pantang dan puasa ya. Latihan untuk meningkatkan kita punya hidup rohani. Ada banyak sekali latihan-latihan rohani, tetapi salah satunya pantang dan puasa, dan itu merupakan latihan rohani yang sangat kuno, yang sangat tradisional, dan yang masih dipraktikkan sampai sekarang. Jadi kita menjalankan pantang dan puasa sebagai latihan untuk bagaimana kita menahan diri kita akan dorongan-dorongan manusiawi, sebagai bagian juga dari penyangkalan diri yang dilakukan oleh Yesus juga, yang sebelum memulai karyanya ia berpuasa selama 40 hari. Terkait kita masih dalam pantang dan puasa, apakah Pastor sendiri punya pengalaman pribadi terkait dengan menjalankan pantang dan puasa? Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kita secara khusus, kita umat, mungkin ada hal-hal positif yang mungkin kita bisa ambil dari Pastor berdasarkan pengalaman pribadi itu. Ya, sebelumnya pantang itu berarti kita tidak makan daging dan ikan. Ya. Dan sesuai aturan gereja, sesuai surat gembala juga dari Bapak Uskup, pantang itu berlaku bagi orang yang berusia 14 tahun ke atas. Ya. Sedangkan puasa berarti kita makan kenyang satu kali dalam sehari. Ya. Itu berlaku bagi orang yang berusia 18 tahun ya, ke atas sampai
sekitar 57 atau lebih juga tidak apa-apa, yang penting mampu untuk menjalankan. Nah, pengalaman pantang dan puasa, sebenarnya orang bisa buat lebih dari itu. Jadi orang bisa puasa berarti tidak makan seharian misalnya dalam hari-hari tertentu. Nah, dalam kebiasaan pantang dan puasa itu dijalankan secara bersamaan itu 2 kali. Itu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, pengalaman saya puasa biasanya makan kenyang sehari. Jadi tinggal pilih mau makan kenyang sehari, pagi, siang, malam, terserah ya. Jadi masing-masing orang punya porsi makan untuk kenyang itu beda-beda kan. Biasa ada yang mungkin nasi cuma semangkok sudah cukup. Ada yang mungkin setengah. Jadi masing-masing punya porsi. Ada juga yang mungkin sampai ukuran satu hari, sehingga mereka harus mempersiapkan dengan porsi yang begitu jumbo, yang besar-besar untuk bisa menahan diri, bisa bertahan selama seharian. Nah, dalam anjuran gereja sebenarnya kita tidak hanya terpaku pada pantang daging. Kita bisa pantang hal-hal yang lain, hal-hal yang memuaskan diri sendiri. Misalnya kamu pantang rokok. Saya biasa suka tidur siang. Tidur siang, istirahat siang. Nah, selama masa prapaskah biasa saya pantang tidur siang, selain pantang daging, pantang tidur siang. Pantang tidur siang dan mengisi hari istirahat siang itu dengan kerja atau dengan hal-hal lain, mati raga dan sebagainya. Oke, Pastor, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh umat Katolik selama masa prapaskah? Tentunya pertama-tama masa prapaskah itu identik dengan pertobatan. Pertobatan. Sehingga semua hal yang berhubungan dengan pertobatan itu kita lakukan. Pertama, tentunya kita mengaku dosa. Nanti ada biasanya dalam di paroki, di stasi disediakan waktu untuk pengakuan dosa. Nah, kadang juga atas inisiatif sendiri kita bisa cari pastor, lalu kita mengaku dosa. Nah, kemudian tentunya yang tadi sudah kita singgung, kita menjalankan pantang dan puasa. Itu harus dilakukan. Nah, memang aturannya ada, tetapi kita harus mengerti pantang dan puasa itu maksudnya apa. Tadi saya sudah bilang, pantang dan puasa itu melatih diri untuk kita tidak termakan oleh dorongan-dorongan manusiawi kita. Kita bisa mengontrol diri kita. Kemudian dalam pantang dan puasa itu tentunya ada rasa seperti kita merasa ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus Kalau kita tahan lapar, pasti kita berjuang begitu. Kita berada dalam masa-masa penderitaan. Inti dari puasa dan pantang itu seperti itu. Terlepas dari aturan yang sudah ditetapkan. Jadi Pastor, saya menangkap bahwa masa prapaskah bagi umat Katolik itu sendiri secara khusus bahwa kita juga turut merasakan apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada saat Ia disalibkan. Disalibkan, lalu Dia menderita. Kita membaca dalam kitab suci, Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan. Dia harus disesah dan lain sebagainya. Penderitaan itulah yang harus kita berusaha untuk rasakan dan mengambil bagian dalam penderitaan itu selama masa prapaskah. Next question, Pastor. Apa makna dari perayaan Rabu Abu itu sendiri? Artinya mau dijelaskan karena biasanya dari saudara-saudara kita dari komunitas-komunitas lain, misalnya kadang mereka lihat ini seperti ditandai salib di testanya itu dari seperti arang. Itu misalnya penjelasannya bagaimana, maknanya bagaimana, supaya mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh umat Katolik, supaya umat Katolik juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik tentunya perayaan Rabu Abu itu juga bagian dari tradisi kita. Perayaan ini punya makna, perayaan penerimaan abu. Kalau kita lihat dalam kitab suci, sebenarnya kebiasaan ini sudah ada. Misalnya dalam perjanjian lama, Ayub misalnya, ketika ia berkabung mengalami pertobatan, dia mau bertobat, apa yang dilakukan? Ia menaburi dirinya dengan abu, memakai pakaian kabung. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan ini sepertinya sudah ada dalam kitab suci. Dan kemudian diteruskan oleh Gereja Katolik, dan kemudian kebiasaan ini ditetapkan dalam sebuah konsili namanya Konsili Nisea. Nah, jadi dalam prakteknya
pada Rabu Abu kita akan maju dan menerima abu. Selama ini biasanya kita lihat, kita alami sendiri, abu itu akan dioleskan di dahi kita. Nah, itu abu apa? Kan pasti kita bertanya, abunya abu dari mana? Abu dari tungku kah? Dari mana? Nah, biasanya sesuai tradisi, abu itu merupakan hasil pembakaran tentunya dari daun palma yang dipakai pada Hari Raya Palma. Kita langsung next question aja. Apa sebetulnya maksud dari Minggu Letare? Kita mohon penjelasan karena memang terus terang Pastor, saya sendiri juga saya tidak tahu. Pemirsa juga mungkin sebagai umat Katolik juga mungkin pemirsa belum tahu apa itu Minggu Letare. Jadi kita mohon penjelasan dari Pastor Elvis supaya mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Minggu Letare itu sendiri. Silakan Pastor. Ya, Minggu Letare. Ya, Minggu Letare itu identik dengan warna liturgi merah muda. Ya. Kalau kita ingat dalam masa Advent juga ada namanya Minggu Gaudete. Ya, Minggu Gaudete, satu minggu sebelum atau minggu ketiga dalam masa Advent. Nah, ini minggu keempat. Minggu keempat dalam masa Prapaskah. Itu biasanya disebut Minggu Letare. Nah, Minggu Letare. Letare itu apa? Letare itu kata awal dari antifon pembuka pada hari Minggu Prapaskah keempat. Ditulis itu letare, bergembiralah dan lain sebagainya. Sehingga diambil kata yang pertama, letare berarti bersukacitalah. Bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Jadi pada waktu itu kita memang bersukacita. Mengapa bersukacita? Karena Hari Raya Paskah semakin dekat. Ya. Sehingga warna liturginya juga kita pakai warna merah muda. Yang sebenarnya bukan warna merah muda, tetapi lebih pada merah rose. Karena pada waktu itu, sesuai tradisi juga, sebenarnya pada waktu itu misalnya di Eropa, itu hari di mana biasanya diberkati bunga mawar. Oleh Bapak Paus. Sehingga ya mungkin terinspirasi juga dari warna bunga mawar. Nah, tetapi warna merah muda atau merah rose itu kalau kita lihat merupakan gradasi dari warna ungu. Ya, kalau warna ungu semakin muda dia menjadi warna merah muda. Ya, itu berarti semakin terang. Ya, dia semakin berwarna. Nanti lama-lama dia menjadi warna putih. Jadi secara simbolik warna merah muda itu Minggu Letare itu mau mengingatkan kita bahwa kita bersukacita. Kita harus semakin antusias bahwa Paskah itu semakin dekat. Gitu. Sehingga pada waktu itu kalau kita lihat warna liturginya biasanya pakai warna merah muda. Baik Pastor. Pastor, ini terakhir dari podcast ini. Mungkin Pastor bisa menjelaskan sedikit tentang tema APP untuk tahun 2024 ini. Tema APP pada tahun ini sedikit berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya tema APP itu kita pakai secara nasional. Jadi tema APP yang dikeluarkan oleh KWI. Nah, tetapi mulai tahun ini Keuskupan Amboina telah menetapkan tema APP tersendiri yang disusun oleh Komisi PSE, yang mana mengambil bagian dalam tema besar, di mana Gereja Katolik Keuskupan Amboina akan bergerak menuju pada gereja yang mandiri di tahun 2043. Untuk tahun ini, gereja Keuskupan Amboina itu akan mengambil tema untuk 5 tahun ke depan, akan mengambil tema dari tugas-tugas gereja, yakni persekutuan atau koinonia, lalu peribadatan atau liturgia, pewartaan atau kerigma, pelayanan atau diakonia, dan kesaksian atau martiria. Nah, untuk tahun ini kita akan menggumuli tema APP berjalan bersama menuju gereja mandiri dalam persekutuan. Nah, jadi kita akan berfokus pada tema koinonia atau persekutuan. Nah, jadi tema ini diambil, kita akan fokus pada itu, di mana gereja itu menuju gereja yang mandiri, kita harus bersatu. Kita harus bersekutu. Siapa yang harus bersekutu? Di dalamnya ada Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan umat. Kita semua harus bersekutu, bersatu, dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Sesuai dengan tugas kita masing-masing. Baik. Terima kasih Pastor atas penjelasan terkait dengan tema APP untuk tahun 2024 ini, Pastor. Dan pemirsa sekalian,
ini yang paling terakhir, apa pesan kesan dari Pastor Elvis yang adalah juga bagian dari Stasi Santo Ludovicus, anak juga dari Paroki Van. Apa pesan kesan kepada secara khusus kepada umat Paroki Van, lebih khususnya lagi umat Stasi Van selama menjalani masa Prapaskah ini? Ya. Sejak dulu memang sebuah kebiasaan yang baik yang sudah dibangun, ya. Kalau kita dengar biasanya memasuki masa Prapaskah akan dihimbau untuk menjaga ketenangan, tidak melakukan pesta pora, memutar musik yang keras dan lain sebagainya. Nah, itu bagi saya itu kebiasaan yang baik, ya, yang mungkin secara tradisional sudah dipraktekkan secara bertahun-tahun. Tapi bagi saya itu baik, ya. Kebetulan kita di Stasi Van sendiri, ya, daerah mayoritas, ya, hampir semua. Semua hampir 100% itu Katolik. Jadi situasi ini bisa dibangun. Dan ini membantu tentunya, ya, membantu umat untuk sungguh-sungguh menjalankan masa Prapaskah dengan lebih baik. Sehingga pesan saya untuk semua umat Stasi Van, ya, juga bagi umat Katolik yang lain yang menyaksikan podcast ini, yang pertama adalah mari kita membangun sikap batin kita. Pertama, sikap tobat, ya. Sikap tobat dalam diri kita, dan tentunya bagaimana kita mau mengambil bagian dalam sengsara Kristus, dan tentunya sikap doa, ya, itu dibangun dalam diri kita. Dan dari sikap itulah kita boleh melaksanakan praktek-praktek yang sudah dianjurkan oleh gereja seperti pantang dan puasa, ya, melaksanakan peribadatan dan pendalaman APP dan lain sebagainya, ya. Itu bisa kita laksanakan. Juga kegiatan-kegiatan amal yang kita bisa buat dalam stasi kita, ya, sebagai bagian dari bentuk pertobatan kita, bisa dilakukan. Mungkin itu pesan saya. Oke, baik pemirsa, demikian. Terima kasih Pastor atas penjelasan terkait dengan tema kita di malam hari ini. Perlu diketahui oleh seluruh pemirsa umat Allah yang terkasih yang turut menyaksikan podcast ini bahwa Pastor Elvis ini kurang lebih 2 tahun beliau menjadi staf pengajar di Seminari Santo Yudas Tadeusz Langgur. Dan kini beliau mendapat penugasan di tugas belajar. Jadi kurang lebih seminggu dari sekarang beliau sudah harus berangkat ke tempat belajarnya. Sekali lagi terima kasih Pastor atas nama seluruh umat, secara khusus di Stasi Santo Ludovicus Van, Paroki Van. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor bersama umat di sini. Dan semoga Pastor bisa melaksanakan studi berhasil dengan baik dan bisa kembali mewartakan kabar sukacita kepada seluruh umat, entah di sini atau di mana saja Pastor ditugaskan. Kemudian sebagai bentuk perpisahan, ucapan perpisahan dari kami umat Stasi Van, kami ada memberikan sedikit cenderamata, mungkin sebagai kenang-kenangan kami kepada Pastor, karena seperti yang saya sudah katakan tadi pemirsa bahwa Pastor Elvis ini marganya Lev Ubun, tapi beliau memang lahir besar di Paroki Santo Ludovicus Van. Jadi sebagai ucapan terima kasih, dukungan doa kepada imam-imam kami, kami memberikan sebuah cenderamata kiranya berkenan untuk Pastor. Ini berupa baju kaos Pastor, mohon dipakai bila ingat kita di Paroki atau Stasi Van, mohon dipakai. Mungkin bisa langsung dibuka, ditunjukkan kepada kamera Pastor. Oke. Terima kasih. Langsung dipakaikan juga, tidak apa-apa supaya bisa juga lebih. Ini hadiah dari tim Komsos Stasi Santo Ludovicus Van. Komsos Stasi Ludovicus Van. Terima kasih Pastor Paroki dan Bram dan semua tim. Oke. Langsung pakai kah? Langsung pakai Pastor, boleh. Oke, kita tes pakai, langsung di unbox supaya Ludovicus selalu di hati. Nanti kemudian akan menyusul lagi, ya, imam-imam ataupun tokoh-tokoh yang nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan ajaran seputar informasi-informasi seputar iman Katolik. Keren. Ya, terlihat keren Pastor. Dan kurang lebih pemirsa, demikian podcast penayangan perdana kita di malam hari ini. Tema kita sudah mengulas tentang bagaimana kita mengenal masa Prapaskah itu sendiri. Dan akhir kata, ite inflamate omnia, pergilah dan kobarkan dunia. Salve. Salve. Terima kasih Pastor.